Pak. Jelas ya, nggak ada pecah, nggak ada ini atau gimana? Ya, sudah cukup Pak. Sudah cukup jelas ya, oke. Oke, selamat malam teman-teman. Nama saya adalah Edwin Effendi dan selamat datang ya di kelas malam ini ya. Kebetulan dari tadi saya udah ngajar dan sekarang ngajar lagi. Wow, gila ya. Apa kabar semua teman-teman? Mari coba lihat dengar ya. Siapa aja yang ada di sini, yuk di dalam chat. Saya ada mantau chat teman-teman di sini melalui iPad saya. Yuk, dari mana aja nih ya teman-teman? Bisa tulis di dalam chat. Makassar, oke. Tulungagung, Balikpapan, Semarang, Lombok, wow, Malang, jauh-jauh ya. Bogor, ada yang dari Jakarta juga. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya ya yang sudah hadir di dalam kelas bersama dengan saya dan juga pakar ya. Oke, teman-teman, pada hari ini ya, mungkin kalau dari segi materi saya memang akan terlihat sedikit pendek gitu ya. Tetapi di dalam kelas ini ya, saya akan lebih mengajak teman-teman di sini berinteraksi dan menggunakan kesempatan kali ini ya untuk lebih bertanya lebih lanjut kepada saya. Di sini siapa yang sudah pernah atau sering melakukan foto produk dan merasa kurang lebih kok dari segi lightingnya itu agak gagal ya. Coba yuk bilang saya gitu loh ya kan. Oh lumayan banyak nih, banyak ya. Jadi teman-teman banyak yang datang ke sini karena banyak yang merasa gagal atau berasa kenapa ya kok lighting atau pencahayaan saya kayaknya amburadul gitu loh ya dan tidak terkontrol gitu dalam arti kata ya. Dan kenapa orang lain itu bisa kayak foto produknya kok bagus banget gitu ya. Jadi kalau dari segi ceritanya begitu loh ya. Kalau yang namanya lighting atau yang namanya pencahayaan itu seperti bumbu dapur. Oke, konon katanya seperti itu. Jadi kalau kompornya sudah bagus atau misalkan kameranya gitu, kalau misalkan bahan-bahan bakunya sudah bagus ya gitu loh. Lighting ini merupakan bumbu dapur akhir yang menentukan seberapa sedap atau seberapa enak dilihatnya ya gambar-gambar yang kalian ciptakan. Nah, masalahnya ya, lighting ini atau yang namanya pencahayaan pada saat saya pertama kali ingin menyentuhnya, dia sangat membingungkan sekali. Sampai pada akhirnya biasanya ya kalau di dalam fotografi ataupun juga di dalam terutama sih di dalam fotografi sih ya. Jadi biasanya begini, kalau yang namanya pencahayaan kadang-kadang saking bingungnya ya, kita teman-teman di sini langsung bilang, saya pakai lighting seadanya juga bagus gitu, saya lighting seadanya gitu. Padahal bisa dibilang itu dosa berat ya, bisa dibilang itu alasan bahwa kita nggak tahu gimana caranya belajar lighting gitu. Itu yang saya ketemuin gitu. Siapa yang berasa di sini kayak seperti itu? Yuk angkat tangan, ayo. Atau semua pemula semua nih yang di sini nih. Ayo. Atau memang pemula semua. Yuk kita interaksi. Tuh ada yang bilang iya betul ya. Ada yang bilang oke, pemula. Nah, gitu ya. Jadi pada intinya oke. Lighting ini bisa kita kontrol dan dapat kita dapatkan secara begitu saja ya dari matahari gitu loh. Tetapi matahari ini ya merupakan salah satu tipe pencahayaan yang paling tidak bisa dikontrol. So, tanpa ditunda-tunda ya kita masuk saja ke dalam slide kita ya. Oke, teman-teman, yuk kita lanjut. Oke. Nah, jadi ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Wow. Oke. Gini ya, saya nge-switching sendiri ya. salah. Oke, gini ya. Nah, oke, sip. Saya nge-switching sendiri jadi mohon maaf ya. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk dari segi, sorry sebentar, ini kenapa kanvanya, oke saya nggak mau timer ya. Jadi pada umumnya ketika kita memotret produk gitu ya, biasanya
foto produk ini kita gunakan secara massal untuk kebutuhan penjualan kita ya, terutama ya. Terus pada umumnya ketika teman-teman baru pertama kali ingin memotret produk, itu biasanya suaranya agak mendem ya, kalau gini udah oke. Saya majuin lagi. Mendem nggak? Suaranya sudah oke teman-teman? Oke banget, masih. Berarti mungkin dari segi kalian ya, mungkin ada yang agak kurang oke gitu. Banyakan sih udah pada bilang oke ya Pak atau Ibu. Oke. Nah, jadi pada intinya nih ya, pada saat teman-teman menggunakan sinar matahari ya, sinar matahari ini gratis, kuat, tetapi terbatas. Terbatas dalam arti kata dia sangat sekali terbatas dalam kurun waktu penggunaannya. Oke. Dan pada saat kita menggunakan matahari pula ya, kita hanya bisa menerimanya ya, atau kita bisa memanipulasinya. Jadi di dalam dunia lighting ataupun juga bisa dibilang di dalam dunia fotografi dan lighting ya. Karena lighting ini adalah bumbu daripada yang kita gunakan dalam foto-foto kita ya, maka hanya ada satu cara di mana kita bisa menentukan bahwa ya lighting yang kita sudah gunakan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, matahari itu nggak ada remote-nya. Matahari itu seenak-enaknya dia. Jadi kadang-kadang mendung, kadang-kadang bersinar. Jam 10 pagi terasanya beda dengan jam 12, sore juga beda arahnya. Jadi ini merupakan salah satu tipe lighting yang sangat ribet tetapi gratis dan kuat. Pada intinya gitu ya. Jadi gratisnya inilah yang paling sering diinginkan oleh semua orang yang pertama kali baru belajar lighting. Oke. Dan pada intinya ya, pertama kali kalian belajar lighting itu biasanya ada dua tipe lighting. Yang pertama-tama itu disebut sebagai hard lighting atau lighting yang keras. Oke. Dan biasanya entah kenapa lighting yang seperti ini pada umumnya dianggap seperti lighting yang digunakan oleh orang awam atau orang pemula. Siapa yang fotonya banyak banyak shadow atau banyak bayangan seperti ini dan merasa sepertinya kok ini jelek banget ya? Siapa yang merasa seperti itu? Oke, ada yang bilang saya. Banyak nih ya yang bilang saya ya. Tetapi ya pada intinya mau pencahayaan seperti hard lighting seperti ini ataupun juga yang disebut soft lighting atau pencahayaan yang ya soft ya atau lembut seperti ini ya, merupakan dua tipe lighting yang sangat-sangat digunakan oleh kaum profesional, mau dari soft ataupun juga dari hard. Oke, jadi teman-teman kadang-kadang merasa begini loh ya, yang namanya soft light ini atau pencahayaan lembut, teman-teman seolah-olah berasa wah ini difoto oleh seorang profesional gitu loh ya. Siapa yang merasa kayaknya kalau foto seperti ini itu kok lebih enak ya gitu ya. Siapa yang merasa kalau lightingnya untuk foto produk itu lebih enak kalau lembut seperti ini? Ayo angkat tangan. Ayo di dalam chat ya, kita mau maksimalkan interaksi nih teman-teman ya. Tuh ada yang bilang saya, iya. Nah nanti ya saya cuma mau bilangkan terlebih dahulu ya. Oke. Kebanyakan tuh ada yang bilang enggak juga, tapi ada yang bilang saya ya. Kebanyakan iya, tetapi ada juga yang enggak. Makanya kenapa saya bilang bahwa sebetulnya tipe lighting yang seperti ini dan yang sebelumnya yaitu adalah yang hard lighting ya. Jadi hard dan soft merupakan dua tipe lighting atau dua tipe cara memanipulasi cahaya yang berbeda yang digunakan oleh seorang fotografer dan tidak ada yang
lebih baik dari yang sebelumnya atau selanjutnya. Jadi dua-duanya ini merupakan tipe lighting yang sangat baik dan kita harus bisa bicara kepada diri kita, ya untuk visi dan misi kita yang mana yang ingin kita capai. Apakah ya betul tergantung kebutuhan gitu loh ya. Jadi saya kan sering ini loh ya bicara gitu kepada murid-murid. Jadi ada memang orang yang demen soft light gitu loh. Jadi ada juga orang yang demen hard light. Tapi pada umumnya lebih banyak orang suka lighting yang lembut seperti ini. Dan kebanyakan pada bingung gimana caranya bikin lighting seperti ini kalau saya menggunakan matahari saja gitu loh. Karena biasanya kalau teman-teman gunain matahari atau lampu seadanya, yang terjadi adalah pencahayaan seperti ini. Betul gak? Betul gak? Ayo, siapa yang merasa kayak gini? Ayo, kita mau majukan interaksi kita. Nah, betul, betul. Ada yang putus-putus, mungkin bisa rekoneksi ya. Nah, jadi pada intinya, oke, kita akan bolak-balik di antara dua yang ini ya. Jadi sebetulnya, oke, hard lighting ini atau yang lighting yang biasanya menimbulkan banyak sekali bayangan, ini disebabkan oleh karena penggunaan pencahayaan yang lebih kecil bentuknya dibandingkan dengan bendanya, ya. Teman-teman di sini pasti udah pernah lihat dong sinar matahari ya, seperti ini. Kayak kita lagi ngelihat ke atas ya, oke. Jadi kita kayak seperti gini, ngelihat matahari bentuknya seperti apa teman-teman? Ada yang pernah lihat gitu kayak oh matahari bentuknya kecil banget, betul gak? Karena dia jauh dari muka bumi. Nah, jadi terus untuk demikian ya, maka karena dia jauh sekali walaupun dia besar sekali, ya, maka pencahayaan yang disebut lighting matahari ini itu sebetulnya lighting yang sangat kecil dan kalau kita lihat gini pakai mata ya cuman segini doang. Sehingga lighting tersebut akan menimbulkan bayangan yang sangat ekstrim. Nah, jadi itu adalah kunci utama di mana yang teman-teman pertama kali harus lihat itu adalah kondisi mataharinya dan kondisi ruangan teman-teman terlebih dahulu. Jadi kalau ada lampu di dalam rumah yang kecil segini dan teman-teman berharap mendapatkan lighting yang soft, itu namanya halusinasi, nggak akan terjadi. Jadi saya akan coba ini dulu ya ke sini. Oke, jadi sebetulnya karena ini malam juga saya nggak bisa praktekin sinar matahari ya. Tetapi kita pada prinsipnya semuanya bisa digunakan di dalam studio maupun juga di luar studio dan juga dengan menggunakan sinar matahari pun juga bisa yang namanya hard dan soft hanya dari segi bentuk cahayanya. Jadi kalau teman-teman lihat saat ini ya, muka saya saat ini, oke, lightingnya kurang lebih agak soft dan tidak keras ya. Jadi saya ingin unjukin studio saya gitu loh ya. Jadi lebih ke arah unjukin studio saya, oke sebentar. Oke, nah jadi di depan saya sini, di depan saya sini ya, ini ada lampu yang ukurannya kurang lebih 1 meter kali 1 meter ya, diameternya itu sangat besar ya. Jadi kalau kita lihat ini bentuknya 1 meter, tetapi untuk backlight saya di sini ini kecil sekali ya, jadi bisa menimbulkan hard light. Jadi sebetulnya di dalam studio saya sendiri, saya menggabungkan hard lighting dengan soft lighting. Oke, jadi maka dari itu tadi yang saya bilang tidak ada yang tidak sah kalau mengenai soft light dan juga hard lighting. Oke, hanya saja jadi kalau misalkan teman-teman nih ya mau menggunakan yang disebut soft lighting pada saat matahari, pada saat siang hari, jawabannya ada hanya di
ya, bagaimana cara kita memanipulasi cahaya tersebut. Jadi ada beberapa cara ya, dan biasanya untuk dari segi apa yang teman dapat gunakan untuk memanipulasi cahaya itu tidak ada batasnya. Tidak hanya sebatas apa yang saya perlihatkan di sini ke teman-teman. Terutama pertama-tama yaitu adalah diffuser ya. Diffuser ini sering banget dijual dan juga harganya cukup murah dan variatif sih, tergantung daripada size ataupun juga ukuran yang teman-teman beli. Jadi misalkan kalau teman-teman mau punya foto yang seperti itu, jawabannya atau untuk soft light ya, teman-teman bisa menggunakan diffuser dan teman-teman hadang mataharinya dengan menggunakan diffuser. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, misalkan teman-teman pas lagi indoor gitu di dalam ya kan, dan ada jendela. Nah, jendelanya itu harus ada vitrasnya atau harus ada yang kain yang tembus pandang gitu loh ya kan, yang semi tembus pandang warna putih ya, vitras gitulah ya. Sehingga vitras ini akan menimbulkan atau memanipulasi cahaya yang datang dari jendela kalian yang besar dan di diffuse. Oke. Jadi kalau jendelanya besar atau kalau jendelanya kecil nih, kita bilang ya, jendelanya kecil, hasilnya apa teman-teman? Hard lighting atau soft lighting? Ayo, bisa dijawab gak? Jendelanya kecil. Kalau jendelanya kecil, jadinya hard lighting. Betul sekali. Nah, jadinya teman-teman ingin sekali merubah kondisi cahaya yang tidak sesuai dengan visi dan misi teman-teman saja. Hanya saja bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Dan jangan salah ya, soft lighting pun juga bisa dirubah menjadi hard. Itu intinya. Jadi misalkan ya, teman-teman punya jendela yang besar banget. Ya. Jendelanya teman-teman besar banget. Gimana caranya ya cahaya itu bisa jadi hard? Ayo, ada yang bisa tebak gak? Ada yang bisa tebak gak? Ini teka-tekinya berada di matahari. Yang tadi saya, silo ke atas begini. Ayo saya tunggu 20, dipantulkan, enggak. 20, 21, pakai kaca bisa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 itu sebagian ya enggak bisa juga, oke. Blocker bisa juga, oke. Tetapi kalau tanpa pakai apa-apa, ada yang bisa jawab enggak? Kalau tanpa pakai apa-apa? Ayo. Golden hour enggak juga. Yang dapat membuat jendela yang besar itu menjadi hard lighting yaitu adalah ketika teman-teman ya pada saat memotret itu jauh dari jendelanya. Karena jendelanya semakin mengecil. Jadi kayak di dalam studio saya saja, ketika saya menggunakan softbox, kalau softboxnya jauh jadinya hard lagi. Kalau softboxnya dekat, jadi soft, tapi nanti akan ada fall off. Nah, itu sih bukan topik yang di saat ini ya, tetapi pada intinya teman-teman mau berusaha untuk membuat hard lighting dan soft lighting ini bagaimana caranya ya, apalagi kalau pada saat menggunakan matahari. Nah, tadi kan ada yang bicara golden hour dan sebagainya ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lanjut nih ya, sebetulnya ya juga ya, pada saat kita menggunakan sinar matahari, indoor ataupun outdoor, kita akan sangat bergantung dari kurun waktu yang saat itu digunakan. Ya, terutama dalam konsep apa? Ya, pertama-tama konsepnya adalah ya posisi matahari. Jadi kalau kita lihat di gambarnya di sini ya, teman-teman di sini ya, konsepnya adalah begini. Pada saat pagi
Oke, mungkin ada di sebelah kiri rumah kita. Nanti bayangannya ada di sebelah kanan. Tetapi pas sore, oke, karena mataharinya di sebelah kanan, bayangannya ke sebelah kiri. Nah, ini perbedaan yang sangat signifikan buat teman-teman yang memakai matahari ya. Jadi ini konsep ini pun juga nggak dipakai hanya sekilas produk saja. Ini bisa jadi landscape juga. Bahkan orang landscape pun itu selalu ngelihat kalau lagi pagi bayangan pohonnya ada di mana ya? Kalau lagi sore bayangan pohonnya di mana ya gitu loh. Ya. Dan yang terutama mengesalkan buat teman-teman terutama ya karena biasanya proses pemotretan buat teman-teman biasanya terjadi di siang hari dan biasanya ada dari atas. Nah ini teka-teki yang saya ingin gunakan nih ya. Yang mana yang bagus? Pagi, sore, atau siang? Teman-teman suka yang mana deh gitu aja. Suka yang mana? Pagi, sore, atau siang? Kalau lagi motret di luar. Ayo kita santai aja. Ada yang bilang pagi. Ada yang bilang pagi, sore, pagi, sore, pagi. Ada yang suka siang? Ada yang suka siang di sini? Pagi nggak panas ya kan, sore, oke. Ada yang bilang siang, oke, ada yang siang, ada yang pagi. Nah, ada yang bilang golden hours. Oke, saya stop di sini ya, untuk dari segi interaksinya. Kalau saya disuruh foto produk, ya, pada saat saya ingin memotret foto produk, oke, terutama produk ya, saya tanya dulu ke diri saya sendiri, apakah produk ini dipakainya siang hari, pagi hari, atau sore hari? Itu dulu yang saya tanya. Saya nggak mau tahu ya bahwa lightingnya harus seperti apa. Kenapa? Begini loh ya. Karena jika teman-teman ingin memotret produk ya jadi gini, saya ingin menempatkan sebuah pesan yang tepat dan masuk ke dalam kronologi ceritanya dari dalam produk tersebut. Jika ya saya misalkan foto makanan untuk piknik begitu loh ya. Dan biasanya piknik itu kan terjadinya siang ya. Tetapi kita fotonya di sore hari di golden hour itu bisa hanya saja tidak terlalu menggambarkan situasi sebenarnya. Walaupun gambarnya bagus ya. Walaupun gambarnya bagus di sore hari atau pagi hari gitu loh ya. Kata kuncinya begitu loh ya. Jadi saya itu konteksnya bukan lagi seberapa bagus lightingnya, tetapi konteksnya apakah lighting yang saya gunakan sudah mengikuti konteks gambarnya atau tidak. Tapi bukan berarti saya tidak bisa memanipulasi cahaya tersebut. Itu yang saya maksud. Nah jadi ya teman-teman di sini ada tahu gak ya diffuser paling terbesar di dunia yang diberkahi oleh Tuhan? Ayo coba tebak apa? Kan matahari udah diberkati nih ya sama Tuhan kita yang Maha Esa. Betul, awan ya, awan bener banget. Nah jadi ya, oke. Teman-teman di sini juga harus menentukan bahwa lighting yang saat itu Anda pakai harus yang seperti apa pada saat mendung atau pada saat cerah. Nah ini adalah menurut saya ya salah satu tantangan yang ada gitu loh ya di dalam produk fotografi. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang gitu ya. Karena banyak orang yang suka gitu loh ya sama soft lighting gitu ya. Tetapi pada saat cerah akhirnya pada nggak mau motret. Kenapa? Oh lightingnya jelek gitu loh ya. Padahal di dalam hati saya gitu semua pencahayaan itu indah gitu loh ya. Di dalam hati saya semua pencahayaan itu sangat indah karena semua pencahayaan dapat mempunyai konteks dan cerita yang berbeda tergantung pada penggunaannya. Gitu loh ya. Jadi kalau saya selalu menggunakan soft lighting ya, apakah saya bisa bercerita bahwa ini adalah jam 12 siang? Enggak banget gitu loh ya. Kalau saya menggunakan jadi gitu loh. Saya selalu mikirnya ke dalam konteks terlebih dahulu sebelum style, sebelum taste gitu loh ya. Jadi saya selalu balik ke situ kalau lighting ya. Karena
pencahayaan itu sama seperti fotografi. Fotografi itu pasti saya tahu nih, teman-teman ada yang sukanya A, ada yang satu lagi sukanya B, ada lagi satu yang sukanya C. Ini sudah sangat subjektif dan tergantung daripada selera teman-teman. Hanya saja nggak perlu kita jadikan sama rata bahwa semuanya itu hanya ada satu rule saja. Jadi saya mau lebih ke arah teman-teman hati-hati ya dalam lighting ya. Jangan sampai terlalu doyan sama salah satu lighting, yang lainnya dianggap tidak menarik. Karena menurut saya semua lighting itu menarik. Dari hard sampai soft semuanya bisa kita perpadukan, soft sama soft juga bisa kita perpadukan, hard dengan hard bisa kita perpadukan, dan kita bisa main-main banget dengan apa yang kita diberikan melalui sinar matahari ataupun juga sinar yang ada di sekitar kita deh. Jadi sekarang saya selain melihat sinar matahari gini loh ya, coba mulai sadar gitu loh ya akan lampu-lampu yang saat ini, sekarang kan malam ya, coba lihat ke kamar kalian. Apa yang terjadi dalam kamar kalian ya saat ini? Apakah lampunya hard? Apakah lampunya soft? Gitu. Terus juga misalkan kalau lampu yang di atas ya, teman-teman tutup ya, teman-teman tutup lalu hanya mengandalkan pantulan dari dinding yang putih, apakah jadi soft? Ya, bisa jadi soft gitu loh. Jadi harus mulai waspada terhadap cahaya yang ada di sekeliling kita. Karena kadang-kadang kita cuman deketin tembok doang jadinya soft gitu. Lighting nggak bener loh. Jadi banyak sekali hal-hal yang sepertinya itu adalah suatu kemewahan kalau nggak punya gear mahal ataupun juga kalau nggak punya kamera mahal ataupun lighting mahal, semuanya nggak bisa tercapai. Padahal bisa, hanya saja kita tidak sadar akan hal-hal yang seperti demikian, sehingga sebetulnya kita tidak menggunakan apa yang ada di sekeliling kita sebenarnya gitu loh ya. Oke. Nah, terus kalau kita lanjut ya. Sebetulnya kalau saya di dalam foto produk, oke, foto produk. Ya, saya pertama-tama tentukan mood atau tentukan emosinya atau perasaan yang ingin saya timbulkan. Itu yang benar-benar pertama-tama saya pikirkan, bukan cahayanya soft atau lightingnya ini atau apa, itu adalah yang kedua saya pikirkan. Oke, jadi ketika saya sudah tentukan mood ataupun rasanya ingin menjadi seperti apa, baru saya pilih. Apakah saya harus soft, apakah saya harus hard, apakah harus dipadukan keduanya, apakah saya juga ya misalnya harus ya menggunakan waktu tertentu, apakah saya harus menggunakan angle lighting tertentu dan sebagainya. Saya juga bisa tambahin atau kurangin, bisa pakai kaca ya tadi ya teman-teman, bisa mau tambahin yang hard bisa pakai kaca, mau tambahin yang soft bisa pakai V-flat ataupun reflektor bisa ya. Bahkan kalau jadi pun juga bantal pun bisa jadi reflektor ya. Dan teman-teman jangan terpaku dalam satu skema. Ini yang saya bilang, karena kalau teman-teman lihat deh foto komersil deh, nggak ada skema yang selalu itu aja ya, selalu berganti, dan kita sebagai manusia itu selalu berganti-ganti gitu ya kalau dalam apa yang kita selalu pilih gitu. Jadi lebih sadar aja gitu ya kalau di dalam pelajaran ini. Menurut saya teman-teman pelajarinlah lighting yang ada di sekitar teman-teman ya. Oke. Terus buat teman-teman di sini saya juga nulis buku ya sebetulnya ya. Dan sebetulnya yang saya ingin sharing ya pada malam hari ini hanya dari sekedar seberapa sadarkah kalian terhadap lighting kalian ataupun juga terhadap matahari yang kalian gunakan. Dan untuk saat ini ya, saya akan gunakan waktu dan tempat ya untuk lebih ke arah konsultasi ke teman-teman gimana. Q&A lebih menarik ya daripada saya hanya menjabarkan apa yang saya harus jabarkan gitu loh ya. Karena
kenapa saya sampai nulis buku ini ya teman-teman ya. Jadi di dalam lighting ini memang ada sedikit hitung-hitungan yang kita harus ketahuin. Dan kalau di dalam kelas gratis ini hanya 1 jam saja, oke, ini mustahil teman-teman. Oke, saya sendiri mau sampai ke dalam tahap ini itu perlu 7 tahun ya. Tetapi dengan adanya buku ini saya harap sih teman-teman bisa sampai ke sini dalam tahap 1 tahun. Nah, tadi kan saya udah lihat nih ya, masalah yang Q&A-nya nih sudah mulai ada nih ya. Oke, saya akan coba ke Q&A terlebih dahulu. Oke. Sip ya. Saya ingin lihat Q&A-nya terlebih dahulu. Untuk lighting yang soft itu, bagusnya pakai cahaya ilahi atau pakai lampu. Kalau pakai lampu berapa watt agar dapat soft? Nah, ini dia nih pertanyaan orang yang terjebak. Ini merupakan salah satu pertanyaan orang yang terjebak dalam kondisi seberapa besar ya, atau seberapa mahal alat yang dia butuhkan. Oke. Tadi ya, jadi gini kuncinya ya. Kalau pakai lampu yang dapat soft, itu kata kuncinya ya, dapat soft. Saya bisa enggak ya pakai lampu yang wattnya kecil dan soft? Bisa enggak teman-teman? Ayo, ya, mungkin di sini ada yang pro ya, bisa enggak? Ayo, coba dijawab. Bisa, oke. Nah, jadi ya, untuk misalkan saya hanya menggunakan lampu sekecil gini saja, tetapi saya pakai diffuser yang besar. Oke. Hanya saja powernya kecil kan. Nah, kalau powernya kecil, kita membutuhkan nilai exposure yang lebih banyak. Artinya, kita membutuhkan shutter speed yang lebih lama. Gitu ya kalau dalam exposure triangle. Sehingga karena adanya teknik long exposure ini, biasanya Ratna, kamu membutuhkan yang disebut tripod. Ini merupakan investasi termurah fotografer yang sekarang udah dilupain sama fotografer. Saya entah nggak tahu kenapa ya. Harganya ada yang 200.000, ada yang 300.000, ada yang 50.000. Teman-teman lebih milih beli kamera 5 juta dibandingkan lebih beli tripod 200.000. Oke, saya bukan mau mengejek ya, tapi kebanyakan gitu loh. Jadi biasanya ya solusinya itu ada di depan mata gitu, tetapi kita lebih terpaku kayak, oh saya mau lebih handphone yang lebih canggih gitu loh ya. Saya mau lensa yang lebih bagus dan sebagainya. Tetapi kalau di lighting ini, ya di lighting ini hanya ada logika. Jadi kalau lampunya besar, soft. Lampunya kecil, hard. Hanya saja ketika misalkan wattnya kecil, kita membutuhkan exposure yang lebih lama. Oke, jadi kita butuh tripod karena tangan kita goyang-goyang gitu ya. Oke, saya sudah jawab ya Ratna. Oke, nah bagaimana cara memfoto makanan pada malam hari tetapi hasilnya tetap bagus, warnanya keluar bagus dan lain-lain. Oke, jadi ini lebih terhadap food fotografi ya, dan biasanya warnanya keluar bagus dan lain-lain. Kalau warnanya bagus dan sebagainya, oke ya, biasanya itu lebih tergantung terhadap settingan Anda. Ya. Jadi saya mau tanya nih Kusnul ya, kamu kurang lebih pakai ISO berapa? Pakai ISO 100 terus atau enggak? Coba tolong dijawab. Lupa. Nah, itu dia. Nah, jadi mungkin saya balik dulu nih ya ke dalam exposure triangle. Jadi exposure triangle itu ada yang rendah dan ada yang tinggi. Jadi ketika teman-teman menggunakan ISO yang lebih tinggi, ya, maka sebetulnya hasil teman-teman itu akan menjadi lebih jelek dibandingkan dengan menggunakan ISO seperti ISO 100. Mungkin tadi ada yang jawab ISO 50 ya, tetapi hati-hati. Kadang-kadang ISO 50-nya itu enggak true ISO ya. Jadi untuk dari segi ISO kamera DSLR ataupun mirrorless ya,
rata-rata itu mereka di 100 gitu loh. Dan 50-nya itu bohong. Biasanya 50-nya itu lebih jelek daripada 100-nya. Hati-hati ya, tolong ya, hati-hati. Jadi tadi yang bilang 50 thank you tapi hati-hati. Ya. Nah, jadi kalau misalkan buat Kusnul nih yang mau warnanya keluar bagus dan lain-lain, yang pertama-tama begini, ya, yang pertama-tama. Kalau pada saat kalian memfoto di malam hari, sekarang pertanyaannya balik lagi nih. Pertanyaannya balik lagi. Apakah kalian menggunakan lighting tambahan atau tidak? Yang kedua, kalau tidak menggunakan pencahayaan tambahan, teman-teman harus lihat kanan kiri lampu yang ada di dalam restoran tersebut itu apa? Apakah hard atau soft? Itu dulu yang dilihat, gitu loh ya. Jadi lihat bohlamnya, lihat sekitarnya. Kita bisa taruh nih, kita bisa taruh tangan kita di sini ya. Nah, jadi misalkan saya seperti ini nih ya. Jadi kita bisa semacam seperti begini ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ya, teman-teman kan bisa taruh tangan ya di sini, gitu loh ya. Bisa taruh tangan di sini dan teman-teman bisa lihat ini saat ini bayangannya seperti apa nih? Kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat bayangan yang dari belakang saya nih ya, belakang saya kan hard ya. Nah, tuh ada tuh bayangannya hard banget ya. Tetapi yang dari depan nih hampir tidak ada dan soft. Jadi ini merupakan salah satu tipe yang atau cara-cara ya yang teman-teman benar-benar harus lakukan dan lihat dan mulai bisa sadar gitu loh. Sebetulnya di sekeliling saya hard atau soft ya. Ya. Jadi harus benar-benar sadar akan soft dan hardnya yang terjadi di sekitar Anda. Tetapi ya teman-teman ya pada dasarnya nih ya, ini bocoran nih ya, ini bocoran. Pada dasarnya lampu-lampu yang digunakan ya, lampu-lampu yang digunakan di restoran maupun di dalam gedung dan sebagainya, biasanya untuk dari segi cahayanya itu banyak sekali yang tidak komplit ya. Jadi kulit kalian itu aja berasa kusam gitu. Terus kenapa begitu pakai flash ataupun juga lighting tambahan yang khusus ya untuk video maupun juga foto, kenapa hasilnya bagus? Karena spektrumnya atau dari segi lampunya itu komplit. Jadi lampu itu begini ya, lampu itu apa yang di sinarnya itu ya, sinarnya ini kan dipancarkan dan sinarnya hanya akan dipantulkan. Jadi teman-teman pernah dong di sini ya beli lampu yang murah. Oke, beli lampu murah, akhirnya fotonya kok kayak jelek gitu karena itu CRI-nya atau color rendering index-nya agak rendah ya. Jadi ada yang namanya CRI. Dan sebetulnya CRI itu sebagai ukuran seberapa banyak atau seberapa mendekati dia terhadap sinar matahari gitu. Seberapa komplit sinarnya. Jadi kenapa terlihat pucat? Karena ada sinar yang tidak dipancarkan oleh dia atau kurang sehingga terlihat tidak nyata gitu seperti atau bagus gitu warnanya full gitu lah ya. Jadi hati-hati aja dalam pemilihan pencahayaan. Buat teman-teman di sini yang nggak punya budget ya, buat budget untuk membeli lighting yang luar biasa mahalnya, ada solusinya. Tapi solusinya ini makan wattnya cukup banyak. Teman-teman tahu dong, itu Philips Tornado yang zaman dulu tuh, bukan LED ya, Philips Tornado yang zaman dulu. Menurut saya itu termasuk lighting termurah yang CRI-nya cukup bagus. Jadi kalau teman-teman pakai Philips yang Tornado itu tuh, ya, itu saya yakin jauh lebih bagus daripada LED yang kalian beli untuk rumah-rumah kalian. Beneran deh, itu untuk fotografi jauh lebih bagus dibandingkan dengan LED yang teman-teman beli, walaupun lebih redup dan wattnya lebih tinggi, itu ya. Oke, apa perbedaan signifikan hard lighting dan soft lighting? Perbedaan signifikannya yaitu adalah jumlah bayangannya. Jadi bayangannya kalau soft lighting itu seperti tidak ada nyata gitu loh. Jadi
dia itu lebih kayak ada blurnya gitu loh ya. Jadi nggak keras gitu ya. Jadi tidak ada garis tertentu yang ada di situ ya. Jadi itulah hard lighting. Tetapi soft lighting sendiri ya akan ada gradasi di cahayanya dan juga ada gradasi di bayangannya. Jadi kita harus ingat nih ya, main lighting itu dua, bayangan dan pencahayaan. Ya, bayangannya seperti apa, cahayanya akan jadi seperti apa gitu. Lighting sih sebetulnya seperti itu ya. Jadi perbedaan signifikannya itu juga bukan hanya dari kelihatannya seperti apa ya Indriani, tetapi lebih dari segi mood atau dari segi bagaimana benda tersebut akan dilihat oleh orang-orang gitu loh ya. Oke. Ini pertanyaan yang bagus-bagus. Kalau fotonya dari atas, produknya itu kan pasti ada bayangannya, tangannya. Nah, ngakalinnya itu gimana ya supaya nggak ada bayangan dari atas? Oke. Jadi intinya begini, ya. Intinya begini. Kalau fotonya dari atas dan ada bayangan, ya, berarti lighting kalian kurang gede. Beneran deh, sumpah deh, kurang gede. Ya, coba deh gini ya. Coba lain kali lakukan sebuah eksperimen gitu ya. Kalau misalkan kalian foto di luar, tungguin sampai mendung. Cobain deh foto pas lagi mendung. Saya yakin bayangannya hilang. Karena kenapa? Cahayanya saking gede banget. Saking gede banget bayangannya hilang. Itu yang pertama. Kedua, di Photoshop juga bisa. Cuman itu kan curang ya. Tetapi pada intinya kalau untuk menghilangkan bayangan hanya ada satu sih sebetulnya ya. Yaitu adalah obatnya pakai cahaya yang lebih besar daripada bendanya. Jauh lebih besar daripada bendanya. Oke, jauh lebih besar dibandingkan dengan bendanya. Hanya ya itu saja ya. Oke. Punya contoh foto makanan soft dan hard Kak? Saya saat ini belum ada ya. Oke, jadi kalau untuk foto makanan saya sendiri lebih ke arah produksi ya. Oke, jadi bukan lebih ke arah food. Oke. Kalau kita pakai ring light, sebaiknya kita tempatkan di bagian mana kok? Depan kamera atau belakang kamera? Depan kamera aja di mana lensanya itu ada di tengah-tengah. Nah, tetapi ini bisa menyesatkan loh teman-teman ya. Ini bisa menyesatkan. Kenapa? Karena begini, pada saat teman-teman menempatkan ring light itu di depan kamera, berarti cahayanya dari mana? Dari kamera nanti akan kelihatan flat. Ya, jadi tidak menarik. Ya. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman beli ring light gitu ya, kadang-kadang teman-teman berasumsi gitu loh ya bahwa ring light ini harus dipakai di depan kamera dan lensanya harus di depan lensa gitu loh ya. Tetapi ya pada intinya ya sebetulnya penempatan ring light ini itu bergantung daripada Anda mau bayangannya ada di mana dan yang terang ada di mana, bukan dari penempatan kameranya gitu loh ya. Dan pada umumnya sih kenapa saya bilang di depan ya, karena biasanya ini dipakai untuk orang ngevlog dan biasanya nge-beauty vlog gitu loh ya, supaya tekstur-tekstur wajahnya hilang. Tetapi apakah hanya itu saja pemakaian ring light? Tidak, bisa di tempat lain. Dan kenapa ring light saya nggak anjurin untuk foto produk? Ada yang tahu nggak kenapa ring light saya nggak anjurin untuk foto produk? Ayo teman-teman, yuk kita mulai pikir-pikir ya daripada saya ngobrol ria terus ya. Ada yang tahu nggak kenapa teka-tekinya ring light itu lebih baik jangan dipakai untuk foto produk? Oke, karena tidak ada yang tahu, maka akan saya jelaskan. Oke, jadi teman-teman lihat saat ini ya,
saat ini lihat handphone saya semua ya, benar ya? Oke. Nah, handphone ini kan punya layar ya yang dapat memantulkan cahaya. Jadi seperti cermin begitu loh ya. Oke. Nah, lampu saya saat ini kan ada di sini. Ya, lampu saya saat ini ada di sini. Ketika saya arahkan atau ke arah sana, ya, maka benda reflektif ini akan memantulkan sumber cahayanya. Nah, kalau saya pantulkan ke ring light, jatuhnya apa pantulannya teman-teman? Bentuknya donat. Bentuknya donat. Nah, jadi kalau kita ke atas ini ya, jadi saya kan di belakang ini ada hard light ya, oke. Nah, jadi ini saya lock dulu ya, oke sebentar, saya lock. Nah, di belakang saya ada hard light. Nah, tuh, ya, mungkin lebih gampang kalau pakai iPad saya nih, benar. Pakai iPad saya, ya, nih. Nah, tuh, ya, nah, tuh. Karena bentuknya kotak, ya, karena bentuknya kotak, di produk saya kelihatan kotak seperti ini dan hard banget, ya. Jadi modifikasi daripada pencahayaan kalau pada saat penggunaan advance-nya, ya, apalagi termasuk foto produk ya, biasanya kan teman-teman ingin menggunakan atau mengatur area highlight-nya ya, atau area-area yang terangnya ada di mana saja gitu. Jadi kayak foto-foto iklan dah, kayak Samsung ataupun botol Aqua gitu kan indah banget ya. Karena terang-terangnya ada di sebelah pinggir sini dan sebagainya. Itu semua diatur secara sengaja. Oke, diatur secara sengaja dan bukan tidak sengaja. Semuanya diatur dengan sengaja agar terlihat seperti demikian. Jadi kalau di dalam ini sorry ya buat yang tadi beli ring light mungkin kejebak karena oh ya mungkin ini bisa dipakai semua. Salah. Nah, teman-teman apakah softbox saya yang di depan sini ya Octadome ini yang para saya yang bentuknya bulat, bisa nggak saya pakai buat foto produk? Belum tentu, karena nanti reflektifnya itu bentuknya bulat. Kalau saya nggak mau bentuknya bulat, softbox saya harus kotak. Gitu. Jadi lighting ini ya, itu sesuatu yang kayaknya susah, tetapi sebetulnya ya logika-logika aja. Kalau kalian pakainya kotak ya mantulnya kotak gitu loh. Jadi teman-teman mesti mulai perhatiin deh ya. Apa yang terjadi di sekeliling teman-teman gitu loh ya. Karena lighting ini adalah permainan antara terang dan gelap. Gitu loh ya. Jadi ini kalau Inggrisnya itu the dance of dark and light gitu loh. The dance of light and shadow. Jadi ini adalah dansa antara terang dan gelap gitu loh. Antara kecerahan dengan bayangan gitu loh ya. Jadi lampu dan bayangan mau bahasanya gimana pun juga seperti itu ya. Oke. Semoga itu cukup menjawab ya. Menarik ya pertanyaannya ya. Oke. Untuk lampu yang bagus untuk soft lighting tadi disebut pilihannya contoh Philips Tornado. Itu lampunya warna kuning atau putih. Itu warnanya putih ya. Kurang lebih dia berada di Kelvin 6000. Ya. Jadi itu bisa teman-teman pakai ya, cari aja Philips Tornado yang pulir gitu ya, pulir dan kalian bisa gunakan itu, oke? Coach masih tentang lighting indoor. Tadi lihat coach simulasi pakai tangan kan hasilnya ada satu bayangan, sementara kalau lampu ruangan resto rumah hasilnya seperti double bayangan dan pantulan cahaya tepat di atas makanan. Jadi overexposure di makanan, enaknya diapain ya? Nah, tadi kalau kita balik ke slide ya, kalau kita balik ke slide nih ya, oke. Jadi sorry sebentar. Nah di sini, saya tentukan moodnya, saya pilih modifier saya maunya hard atau soft. Ya, kalau di restoran karena lightingnya banyak di mana-mana, ya pasti bayangannya lebih dari satu, betul ya? Oke. Nah, salah satu cara mengatasinya itu cuman bisa ditutupin. Itu salah satunya
yang kalau nggak mau norak, ya ditutupin pakai kertas putih aja gitu atau kertas yang besar atau diffuser yang segini nih. Ada yang diffuser sekitar 30 kali 30 ataupun juga 50 kali 50 tutup pakai diffuser gini baru foto. Cepret. Nah, itu bisa bikin lightingnya lebih agak soft. Cuman kalau kalian fotonya untuk restoran ya nggak apa-apa dong bawa diffuser yang lebih gede ya. Kecuali ini hanya untuk eksis gitu loh ya. Ini benar-benar bisa dilakukan ya. Jadi kalau untuk overexposure-nya sendiri, ya overexposure-nya sendiri, ini masalah daripada ya bagaimana teman-teman melakukan exposure. Saya sendiri kalau dari segi 3 exposure itu sudah perfect. Ya itu yang pertama. Kedua, makanan kita kan itu sebetulnya dari segi warnanya ya sangat variatif ya. Oke, sangat variatif. Ada yang terang, ada yang gelap, ada yang hijau dan sebagainya. Ya. Hanya saja kalau kita pakai auto, oke, kadang-kadang kamera kita itu jadinya over. Kadang-kadang kamera kita jadinya under juga, bukan hanya over doang loh. Ya. Ini karena kalau teman-teman menggunakan auto, kamera kalian masih menebak-nebak yang sebetulnya harus dihasilkan itu berapa. Dan kamera kita itu nggak secanggih mata manusia, makanya kebanyakan saya fotonya juga pakai RAW. Ya, dan RAW ini pun juga harus masih diedit agar terlihat lebih bagus daripada yang sebetulnya kita lihat di depan mata kita. Karena balik lagi tadi seperti yang saya bilang, mata kita itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan kamera kita. Jadi kita kadang-kadang tertipu oleh kamera gitu ya. Oke. Produk saya hampers ingin menampilkan light mode dan selama ini fotonya selalu dalam ruangan. Apakah butuh investasi foto softbox agar tampilannya bagus? Karena selalu musuhnya bayangan. Kalau hampers itu, jadi gini ya. Ini adalah masalah investasi betul ya. Jadi ini masalahnya di investasi ya. Yang perlu dipikirkan kalau ibu ya ingin berinvestasi seperti softbox seperti ini, apakah kegiatan ibu itu selalu dilakukan atau tidak? Karena tadi saya yang bilang ya, kalau kita menggunakan matahari itu sangat terbatas. Oke, matahari itu dalam tanda kutip waktu pemakaiannya itu sangat terbatas dan dia tidak bisa kita kontrol untuk menjadi soft ataupun hard. Itu semua terserah dia mau jadinya apa gitu loh. Ya, tetapi jika di sini ada pun satu teman-teman yang ingin berinvestasi, misalkan softbox supaya bayangannya hilang, ya, bukan hanya saja perlu menanyakan bahwa bayangannya bisa hilang atau tidak. Ya, apakah saya butuh foto ini ya itu di malam hari juga atau setiap saat atau kapan saja itu hasilnya pasti begini terus. Itu ya. Jadi buat jawabannya iya bisa ya, tetapi jangan salah loh Bu ya. Softbox pun juga bisa membuat bayangan kalau kurang besar. Kalau misalkan produk Ibu kan hampers cukup besar ya. Jadi ya menurut saya softboxnya harus cukup besar gitu loh ya. Bisa yang 2 kali 1 meter loh Bu ya. Kalau musuhnya bayangan ya. Dan biasanya kadang-kadang itu harus menggunakan lebih dari 1 lampu gitu ya. Oke. Apakah fotografi F&B idealnya harus selalu angle 45 derajat? 2, untuk F&B apakah bisa pakai lighting dari center HP? Oke. Jadi begini ya, pertama-tama 45 derajat dulu. Kenapa 45 derajat? Oke, kenapa 45 derajat? Ya, dan saya sendiri juga menggunakan 45 derajat loh ya teman-teman ya. Saya sendiri juga menggunakan 45 derajat. Pertanyaannya di situ dulu, why? Kenapa? Karena lighting yang 45 derajat ini akan menimbulkan sebuah bayangan di sini. Ya, akan menimbulkan sebuah bayangan di sini ya. Jadi sisi saya sini sebetulnya agak hitam ya. Oke, jadi saya masih ada bayangan. Oke. Dan biasanya bayangan
akan menimbulkan apa? Tekstur atau terlihat 3-dimensional gitu loh. Jadi lebih terlihat seperti 3 dimensi. Oke. Itu yang pertama-tama, dan biasanya 4545 ini itu dipakai untuk menggunakan kalau potret ya Rembrandt ya kan, kalau jadi ini cuman apa, ibarat kata kayak salah satu rumus paling gampang dan udah gunain aja dan udah diem. Gitu. Itu masalahnya rule daripada 45 derajat. Tetapi teman-teman ya, mau dari backlight, mau dari depan, mau dari kiri, mau dari kanan, mau dari atas, itu terserah. Terserah fotonya mau seperti apa, hanya saja 45-45 derajat ini. Jadi 45 derajat ke kiri atau ke kanan, dan 45 derajat ke atas, itu memang yang sangat umum digunakan dan cukup mudah untuk direkayasa. Tetapi lighting tidaklah terpaku dalam satu skema ini. Itu makanya saya kenapa bilangnya seperti itu ya. Dan untuk yang kedua, apakah lighting center dari HP bisa dipakai untuk F&B? Saya itu sejujurnya begini ya, jujurnya begini. Kalau misalkan foto F&B ibu harus atau Cita ya, harus menggunakan hard light, bisa. Tetapi kalau menggunakan ini ya, apalagi kalau kita fotonya pakai HP juga ya, direksinya kan dari depan gini. Jadi bayangannya pasti di belakang dong, dan akan terlihat seperti flat gitu loh ya, atau rata gitu, dan kurang menarik gitu loh ya. Tetapi kalau misalkan kita kameranya di sini dan kita gunain cuma buat lighting doang, bisa saja. Hanya ingat saja kecil ya, lighting di sini kecil, dan benda yang difoto ya kebetulan misalkan piring itu cukup besar dan jauh lebih besar dibandingkan dengan cahaya yang dihasilkan oleh senter HP, sehingga hasilnya apa teman-teman? Hard banget. Dan jangan lupa ya, jangan lupa begini. Lampu yang ada di sini itu daylight balance. Ya, jadi artinya Kelvinnya 5.500. Kalau teman-teman lagi di restoran dan kebetulan restorannya itu tungsten, terus teman-teman pakai ini 5.500, white balance-nya campur aduk. Nggak bisa. Banyak ya lighting ya. Ya, oke. Itu sudah terjawab. Habis. Ya, bagaimana trik memotret foto produk yang reflektif, tingkat pantulannya, cahayanya tinggi? Kalau yang reflektif, ya, pertama-tama begini, ya, teman-teman pernah lihat kaca dong ya, untuk melihat diri sendiri, ya. Jadi, ya, kalau bendanya reflektif banget, itu apa yang ada di sekeliling dia akan dipantulin sama dia. Termasuk fotografernya. Termasuk softboxnya. Ya, termasuk apapun ada yang di sekitarnya. Ya. Jadi untuk mengatur reflektifnya ada di mana, itu teman-teman benar-benar harus atur angle ya, posisi lightingnya ada di mana. Jadi bisa enggak saya bilang, 45-45 derajat aja? Nggak bisa, karena nanti kalau 45-45 derajat, ya reflektifnya akan ada di sebelah sini, di 45 derajat. Kalau saya maunya di pinggir sini, ya saya harus di pojok sana. Kalau saya mau reflektifnya ada di sekitarnya seperti halo, ya saya harus dari belakang ke atas. Nggak bisa, jadi skema lighting itu tidak ada yang bisa digunakan untuk semua produk, itu masalahnya. Ya, oke. Jadi kalau reflektif tinggi ya biasanya kita pakai softbox yang bentuknya kotak. Kenapa pakai softbox yang bentuknya kotak atau persegi panjang? Karena biasanya akan lebih gampang untuk mengatur refleksinya. Dan biasanya refleksinya itu berupa garis ya, dan terlihat lebih menawan untuk dilihat. Dan kalau teman-teman pakai ring light, cobain deh pakai ring light benda reflektif. Reflektifnya seperti yang tadi saya bilang, bentuknya donat kayak gini. Itu bukan masalah soft atau hard loh, ya. Reflektifnya bentuknya lain.
nggak sesuai dengan yang teman-teman mau. Jadi kalau next time nih ya, kalau selanjutnya begitu ke toko kamera, Pak saya mau beli lighting, oh tenang Ibu, Ibu beli saja atau Bapak beli yang ring light seperti ini, bisa dipakai deh untuk semua, mudah sekali. Bohong, itu sales. Itu bukan fotografer, itu sales. Ya saya memang demen-demen ketawa nih ya kalau di kelas-kelas saya, oke. Oke. Kapan penggunaan pencahayaan hard light dalam foto produk? Bisa saja siang hari, ya, bisa saja kalau misalkan moodnya mau siang menjelang sore. Dan sebetulnya sih kapan itu tergantung daripada stylistik kalian ya. Jadi mau seberapa banyak stylenya itu benar-benar tergantung daripada kalian sendiri. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oke? Makin banyak aja nih pertanyaan. Menjual mana foto produk indoor atau outdoor dalam kasus jualan online ditinjau tren saat ini? Oke. Ini balik lagi ya, subjektif banget. Kalau produknya untuk indoor, kenapa fotonya di outdoor? Ya. Ya, pertanyaan saya begini, ini produk dipakainya di mana? Ya, jangan ngikutin tren doang. Kalau menurut saya sih kalau foto produk, karena saya sendiri jualan ya, saya lebih senang sesuaiin dengan sebetulnya produk ini dipakainya seperti apa pada normanya, karena ya saya itu selalu menganggap bahwa media visual itu adalah media komunikasi. Jadi apapun yang saya perlihatkan kepada teman-teman itu akan menjadi sebuah kata-kata. Jadi kalau misalkan barangnya harusnya dipakainya indoor tapi fotonya di outdoor, kayaknya nggak masuk akal gitu loh. Dan sebaliknya juga gitu loh ya. Jadi kalau cuma ngikutin tren doang, kalau fashion oke lah bisa indoor dan outdoor gitu loh ya. Tetapi nanti konteksnya lain gitu loh ya. Kalau misalkan di dalam saya bisa bikin moodnya, oh seperti lagi hangout sama teman-teman di dalam kafe. Nah itu kan mood, makanya saya bilang tentukan mood, tentukan ceritanya. Gitu. Nah kalau di outdoor, oh mungkin ceritanya lagi lagi jalan-jalan di pantai. Ya, jalan-jalan di pantai apakah lightingnya hard atau soft? Ya kebanyakan hard sih ya karena di pantai gitu loh. Jadi ini loh, ini yang saya benar-benar mau tanam di pikiran teman-teman. Tentukan visi dan misi dan mood daripada fotografinya dulu sebelum kita milih lampunya dan taruh di mana. Itu yang bahaya kalau lighting ya. Oke. Kalau mau foto produk diecast gitu, aku suka foto dari dekat. Cuman karena aku pakai HP bukan kamera DSLR, jadi hasilnya kadang mesti jepret berulang kali. Biar hasilnya optimal bagaimana ya? Oke, jadi begini ya. Saya ya yang namanya kamera semuanya sah saja. Oke, semuanya sah-sah saja. Jadi saya ke handphone saya dulu ya. Oke. Nah, jadi ini jangan iri karena saya pakai Samsung Note 20, enggak. bukan saya mau show off ya. Jadi Samsung sendiri ataupun beberapa kamera ya itu bisa menggunakan langsung manual. Jadi di sini ada yang more. Oke, kalau saya jadi bisa ke Pro. Nah, di sini saya bisa mengatur ISO saya, bisa mengatur. Jadi kalau saya ya udah ISO 100 ya kan shutter speed-nya tentuin. Habis itu karena di dalam sini saya karena white balance-nya adalah daylight ya. Jadi saya langsung ke bukan ini white balance, oke, 5.500. Ups lah ya, oke. Terus habis itu juga saya udah tentuin shutter speed-nya supaya exposure-nya benar. Ya kan kalau autofocus atau tidak terserah teman-teman. Terus mana tuh senjata saya satu lagi. Sebentar ya. Ini dia guys. Senjata saya. Haha, senjata saya. Harganya 200.000 guys. Ini mungkin tripod yang cukup mahal untuk handphone. Tetapi ini lebih murah daripada beli Samsung S21 loh guys, dan foto saya jadinya bagus. Ya, dan teman-teman ya,
kebetulan kalau teman-teman nggak punya app yang ataupun juga budget seperti itu, atau handphone yang seperti ini, teman-teman bisa download gratis yang namanya kamera FV5 ya. Dan di sini teman-teman bisa atur shutternya ataupun juga ISO-nya ya kan. Kalau kalau kameranya bisa melakukan ini. Kalau tidak bisa biasanya ini dijadiin auto ya kan. Terus nanti di bawah sini ya, buat teman-teman yang kurang lihat saya di bawah sini ya. Jadi saya bisa slide mau lebih rendah atau mau lebih terang. Nanti tinggal saya jepret gitu. Nah, jadi hasilnya terus-menerus konsisten seperti DSLR atau seperti DSLR ya. Jadi pada intinya kita mau menggunakan manual kalau ingin mendapatkan exposure yang konsisten, tidak berulang-ulang atau tidak terang gelap ataupun juga fokusnya lari kabur seperti itu ya. Jadi kamera handphone pun juga adalah sebuah kamera. Ya, semoga itu menjawab ya. Abdul. Bagaimana agar lighting tidak terpantul di bodi produk yang berbahan plastik atau kaca? Tricky ya. Kalau tidak mau terpantul ya, biasanya kita bisa mengurangi dengan hitam. Jadi kita bisa taruh hitam di dekatnya, di tempat pantulannya, itu bisa ya, untuk mengurangi terlebih dahulu. Hanya saja untuk benar-benar menghilangi triknya agak sulit. Saya sendiri juga udah pernah pengen ya. Sayangnya barangnya nggak dijual di Indonesia, tetapi ada satu barang yang dijual di Indonesia ya, itu namanya CPL atau Circular Polarizer. Ini bisa teman-teman beli untuk lensa-lensa teman-teman ya, CPL, Circular Polarizer. Itu teman-teman bisa beli. Nah, curangnya orang-orang bule tahu gak? Dia punya polarizer yang bisa ditanam di lampu. Aduh, curang banget ya, mereka semuanya punya. Itu saya mau beli nggak bisa di sini karena orang Indonesia nggak ada yang pakai atau nggak tahu cara pakainya. Ya, gitu. Soft light pakai dia lampu bisa nggak? Saya nggak ngerti nih apa pertanyaannya. Saya ingin foto produk format katalog yang background benar-benar putih, namun softbox saya memiliki warna lampu yang kuning. Ketika foto hasil backgroundnya menjadi abu-abu, hasil fotoku agak kuning. Bagaimana solusinya? Yang pertama-tama kalau kita lihat kembali ya ke handphone saya ya. Sebentar, saya prakteknya pakai handphone aja ya, karena kebanyakan teman-teman pakai handphone. Jadi ini ya. Pertama-tama tadi yang dibilang adalah lampunya kuning. Biasanya lampu yang kuning ini, itu berada di Kelvin 3200. Nah, kebetulan kalau kita lihat di sini kan, kalau saya jadiin 3200 jadinya biru ya. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti ini kenapa ya, karena lampu saya itu di 5500. Jadi ketika kamera saya mempunyai settingan Kelvin yang lebih rendah daripada cahayanya, hasilnya akan biru. Nah, kalau ibu ya yang punya lampunya merah, kalau di set seperti ini putihnya jadi putih. Itu yang pertama. Ya. Kedua, kenapa backgroundnya jadi abu-abu? Itu karena sifat dari cahaya. Ya, cahaya itu ada yang namanya inverse square law dan saya nggak bisa jelasin di sini secara panjang lebar karena waktu kita terbatas. Tetapi obatnya ada satu. Ya Ibu Putri. Obatnya cahayanya jangan terlalu dekat sama bendanya atau backgroundnya. Cahayanya benar-benar dijauhin. Jauhin kira-kira 2 meter atau 3 meter. Begitu ya. Karena ada sesuatu yang disebut fall off ya. Nah, masalahnya begitu ibu
tarik, ya, begitu ibu tarik softboxnya atau cahayanya ke belakang, jadinya apa ibu? Ayo apa? Jadi apa teman-teman begitu lampunya dijauhin dari bendanya? Ayo ada yang bisa jawab? Ayo ada yang bisa jawab? Jadinya hard, jadinya ada bayangan. Tetapi kalau ibu cobain, itu backgroundnya bukan jadi lebih abu-abu tapi menjadi lebih putih loh. Jamin. Karena adanya inverse square law dan juga adanya fall off. Ya, sorry saya nggak bisa jelasin saat ini karena untuk menjelaskan itu apa harus menjalani ini dulu. Ya, oke. Kalau menggunakan sinar matahari, ini pertanyaan yang terakhir ya teman-teman ya. Kalau menggunakan sinar matahari untuk foto produk makanan, sebenarnya waktu yang ideal untuk foto jam berapa dan dalam kondisi apa? Dan bagaimana memberikan kesan alami dan hangat pada produk makanan. Alami dan hangat. Alami dan hangat guys. Jadi itu moodnya, alami dan hangat. Ya, biasanya ya kalau yang kita kondisikan gitu loh ya, yang disebut hangat gitu loh ya, itu biasanya lebih mengarah kepada lighting yang soft, oke, ya. Dan juga ya kalau misalkan foto produknya harus di outdoor dan ini ya, biasanya saya lebih ke arah sore atau pagi gitu ya, karena yang berasa hangat itu biasanya pagi atau sore gitu, nggak siang hari, siang rasanya panas gitu. Dan biasanya lightingnya soft ya, oke. Jadi biasanya kondisinya itu kalau mendung sih enggak juga sih ya, bisa juga, tetapi biasanya harus ada sedikit direksi daripada bayangan. Ya, sesoft-softnya dia walaupun misalkan lagi mendung gitu lah ya. Kalau tidak ada direksi cahaya agak kelihatan flat gitu lah. Jadi saya lebih senang kalau pertanyaannya seperti ini ya, pagi atau sore ya. Di jendela yang besar pakai vitras dari sebelah misalkan belakang produk gitu loh ya. Itu merupakan sesuatu yang cukup menarik ya, oke. Jadi bukan dari depan produk tetapi dari belakang produk ya. Atau dari pinggir kiri kanan. Bagaimana cara memotret dan pencahayaan produk yang bergerak ikan hidup dengan menggunakan kamera HP? Makasih. Oke. Kamu udah mencupang ya? Gini ya, jadi sekarang pertama-tama ya untuk memotret dengan kamera HP ya, masalahnya kamera HP yang pertama-tama adalah kamera ini mempunyai ya sensor yang cukup kecil, sehingga kemampuannya pun juga cukup terbatas dan juga aperture tidak bisa diatur ya kalau kita menggunakan HP. Itu yang pertama. Kedua, oke, kalau misalkan foto ikan yang benda yang hidup ya, masalahnya daripada HP yang kedua, itu biasanya di sini lensanya wide semua atau lebar. Ya, jadi buat foto yang dekat-dekat atau benda yang kecil dan sebagainya itu agak sulit. Itu yang kedua. Jadi bisa ada opsi untuk pakai lensa tambahan. Ya, misalkan auxiliary lens yang bisa ditaruh di sini. Oke, itu kedua. Ya, ketiga, lightingnya kalau bisa ya lightingnya itu benar-benar banyak. Ya, karena HP kita terbatas kemampuannya. Oke. Kalau foto ikan, saya sendiri sih biasanya lebih suka hard lighting yang ada softnya juga gitu. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil karena biasanya itu harus dari belakang juga gitu. Dan biasanya karena kita foto ikan ya, nah ikannya ada di dalam mana? Di dalam akuarium. Nah kalau kita foto di dalam akuarium, ingat ya tadi foto itu lighting itu refleksi gitu loh ya. Jadi kalau cahayanya dari sebelah sini, begitu ini langsung masuk ke dalam kamera kita. Jadi biasanya harus dari samping-samping gitu loh ya. Sehingga pada saat kita foto ikannya ini ya, ikannya ini sudah dapat lighting yang benar, tetapi juga di dalam kamera kita tidak menerima pantulan
yang ada dari akuarium tersebut gitu loh. Jadi harus benar-benar merhatikan bagaimana ikan ini akan di lighting. Kedua, bagaimana ini nanti akan terpantulkan di dalam akuariumnya atau enggak gitu loh ya. Oke, semoga menjawab sampai situ saja. Oke. Teman-teman, pertanyaannya sudah habis ya. Buat teman-teman saya harap di sini saya sudah berbagi banyak sekali apa yang saya dapat bagikan karena memang sebetulnya kalau cuma materi doang bosan ya guys. Jadi saya lebih mengharapkan di sini banyak pertanyaan, banyak interaksi dan sebagainya. Ya, untuk saat ini kelasnya sudah berakhir. Buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya tentang kelas pakar, silakan saja kepada admin kita ya di Pakar, bisa tanya ke Kevin ataupun juga tanya aja langsung ke Pakar. Oke, saya mau kelasnya Ko Edwin ataupun juga kelas bisnis-bisnis lainnya, silakan saja langsung saja ke dalam Pakar. Oke, nama saya adalah Edwin